Shalom, selamat pagi. Salam dan damai sejahtera bagi kita semua yang senantiasa menjadikan Tuhan sebagai sumber dalam setiap kehidupan kita. Kembali bersama dengan saya Barudin Sanjaya pada pagi hari ini dalam program Renungan Pagi. Dan renungan pagi hari ini terambil dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dengan sebuah tema kerendahan hati. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat Tuhan Yesus tergantung di kayu salib di Bukit Golgota, pada detik-detik menghadapi kematian, ada dua orang berdosa di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus. Yang satu begitu angkuh, tetapi yang lain menyadari betapa ia sangat berdosa. Ia merendahkan hati dan memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya ia diselamatkan pada detik-detik terakhir. Terkadang kita sering memaksakan diri untuk membuat orang lain datang kepada Tuhan. Kita menggunakan cara yang mungkin kita pikir itu adalah cara yang terbaik. Tetapi tanpa kita sadari, itu malah menjadi batu sandungan untuk orang lain. Coba kita renungkan peristiwa yang terjadi pada kedua penjahat yang tergantung di kayu salib bersama dengan Tuhan Yesus. Saat salah satu dari mereka berbicara dengan keangkuhan, Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Tetapi saat satu orang lagi berbicara dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, Yesus dengan tegas dalam kasih-Nya berbicara, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tertulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Hal seperti inilah yang Tuhan Yesus inginkan. Untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan Yesus, kita tidak memerlukan kepintaran. Kita tidak membutuhkan status sosial. Bahkan kita tidak membutuhkan banyak harta. Yang kita butuhkan hanyalah membawa Yesus yang ada di dalam kehidupan kita, agar jiwa-jiwa yang kita temui dapat melihat betapa ajaibnya Yesus melalui cara pandang kita, cara berpikir kita, perkataan kita, bahkan tingkah laku kita. Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Allah melalui pengorbanan hidup Yesus. Karena itu, apabila ada jiwa yang datang kepada Tuhan, itu bukan karena kita, tetapi karena kasih dan kemurahan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan orang itu. Karena siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita hanyalah segenggam tanah liat yang oleh kemurahan Tuhan diberikan nafas kehidupan. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23. Di situ Rasul Paulus menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang tidak dewasa rohaninya saja yang memegahkan diri. Jadi begitu pentingnya bagi setiap kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, untuk memiliki kerendahan hati. Dari apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dalam membawa jiwa datang kepada Tuhan, biarlah kita lebih mengutamakan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus semakin besar dan kita semakin kecil. Terambil dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-30. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah aku hati yang selalu meninggikan Engkau dalam setiap melayani-Mu, sehingga aku tidak pernah mengecewakan hati-Mu.